Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Aku Yuka masih ingat jelas hari ketika aku pertama kali bertemu Rizky. Saat itu, aku bekerja sebagai kasir di sebuah toko kelontong kecil di dekat rumah. Rizky datang sebagai pelanggan biasa, tapi ada sesuatu dari caranya berbicara dan tersenyum yang membuatku merasa nyaman. Dia tampan, sopan, dan terlihat sangat rapi dengan kemeja putihnya. Aku tak pernah menyangka bahwa pria seperti dia akan tertarik padaku, seorang gadis sederhana dari keluarga biasa-biasa saja. Hubungan kami berkembang cepat. Setelah beberapa bulan berpacaran, Rizky melamarku. Aku sempat ragu menerima lamarannya, karena perbedaan latar belakang kami. Keluargaku hidup sederhana, sedangkan keluarga Rizky adalah salah satu keluarga terpandang di kotaku. Namun, Rizky meyakinkanku bahwa cinta bisa mengalahkan segala perbedaan. Ia berjanji akan selalu menjagaku dan memanjakanku seumur hidup. Awal pernikahan kami benar-benar indah. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Rizky memberiku semua yang aku inginkan. Uang belanja yang diberikannya selalu lebih dari cukup, bahkan terkadang ia memberiku kartu ATM untuk digunakan sesuka hati. Aku tak pernah lagi harus memikirkan harga-harga di pasar atau menghitung uang receh untuk membeli bahan makanan. Semua sudah disiapkan oleh Rizky. Selain itu, ia juga sering membawakanku hadiah-hadiah kecil tanpa alasan. Baju baru, tas mahal, hingga perhiasan cantik seringkali tiba-tiba muncul di tanganku. Teman-temanku iri melihat betapa baiknya suamiku. Mereka sering berkomentar bahwa aku sangat beruntung menikahi pria seperti Rizky. Aku pun merasa demikian. Setiap pagi, aku bangun dengan senyum di wajahku, bersiap untuk memasak sarapan kesukaannya, dan mendengarkan pujian-pujian manis darinya. Namun, entah sejak kapan, semuanya mulai berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil yang kurasa aneh. Misalnya, Rizky mulai jarang pulang tepat waktu. Katanya, ia harus lembur di kantor. Lalu, uang belanja yang diberikannya mulai berkurang drastis. Dari yang awalnya ratusan ribu, tiba-tiba turun menjadi 50.000, lalu 30.000, hingga akhirnya hanya tersisa 15.000 rupiah. Aku mencoba bertanya padanya, tetapi ia selalu mengalihkan pembicaraan. "Kita harus hemat, sayang," katanya suatu hari. "Ekonomi lagi sulit." Aku ingin percaya padanya, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Kenapa sikapnya berubah begitu drastis? Apakah ada masalah di tempat kerjanya? Ataukah ada hal lain yang tidak ia ceritakan? Meski begitu, aku berusaha sabar. Aku yakin ini hanya fase sementara. Toh, Rizky masih suamiku, pria yang pernah berjanji akan selalu menjagaku. Tapi dalam hati kecilku, aku mulai merasa gelisah. Ada firasat buruk yang tak bisa kujelaskan. Dan firasat itu ternyata benar adanya. Hanya saja, saat itu aku belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Hari-hari berlalu, tapi perasaan tidak nyaman di hatiku semakin bertambah. Uang belanja 15.000 rupiah yang diberikan Rizky hampir tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku harus pintar-pintar mengatur agar dapur tetap mengepul. Bahan makanan yang bisa kubeli pun terbatas, sayuran murah, ikan asin, dan sesekali telur. Bahkan bumbu dapur seperti garam atau kecap seringkali harus kutunda pembeliannya karena uangnya tak cukup. Aku mencoba memasak dengan sebaik mungkin meski dengan bahan seadanya. Namun, Rizky jarang menyentuh masakanku. Setiap kali aku meletakkan piring di meja makan, ia selalu berkata, "Aku sudah makan di luar, sayang." Awalnya, aku tak terlalu mempermasalahkan. Mungkin ia benar-benar sibuk bekerja dan tak sempat pulang tepat waktu. Tapi lama-lama, alasan itu mulai terdengar seperti kebohongan. Aku juga merasa kesepian. Dulu, kami sering menghabiskan waktu bersama, setelah makan malam, berbincang tentang hari ini, tertawa bersama, atau sekadar menonton televisi. Sekarang, Rizky lebih sering pulang larut malam.
Bahkan kadang-kadang tak pulang sama sekali. Jika ia ada di rumah, ia hanya diam di kamarnya sambil memainkan ponselnya. Aku mencoba mendekatinya, tapi ia selalu menghindar dengan alasan lelah. Rutinitasku di rumah semakin membosankan. Pagi-pagi aku bangun untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian dan memasak. Sore harinya, aku hanya duduk sendiri di ruang tamu, menatap dinding kosong, dan memikirkan apa yang salah dengan pernikahanku. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas, hidup di rumah besar milik Rizky, tapi tanpa kebebasan atau kebahagiaan sejati. Suatu sore, aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku butuh udara segar dan sedikit waktu untuk melupakan semua tekanan ini. Tanpa tujuan pasti, aku berjalan menuju taman kota yang letaknya tak jauh dari rumah. Di sana, banyak orang duduk santai, bermain dengan anak-anak mereka, atau sekadar berbincang ringan. Melihat mereka, aku merasa iri, betapa damainya hidup mereka dibandingkan dengan kekacauan yang kurasakan. Namun, ketenanganku tak berlangsung lama. Saat aku duduk di bangku taman, mataku menangkap sosok yang sangat kukenal. Itu Rizky. Dia sedang berjalan bersama seorang wanita, muda yang tampak cantik dan modis. Wanita itu tertawa ceria sambil membawa beberapa kantong belanjaan besar. Rizky pun tersenyum padanya, sesuatu yang sudah lama tak kulihat di wajahnya saat bersamaku. Jantungku berdebar kencang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa suamiku ada di sini bersama wanita lain? Pikiran-pikiran buruk mulai berkecamuk di kepalaku. Aku ingin beranjak pergi, tapi kakiku terasa lumpuh. Mataku tak bisa lepas dari mereka. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk mendekati mereka. Rizky? Panggilku dengan suara gemetar. Rizky menoleh. Matanya membelalak begitu melihatku. Ia tampak panik, tapi segera mencoba menyembunyikan ekspresinya. Yuka, kenapa kamu di sini? Aku tak menjawab. Mataku beralih pada wanita di sampingnya. Siapa dia? Tanyaku langsung. Nada suaraku meninggi. Wanita itu tampak canggung. Maaf, aku teman kerja Rizky, katanya ragu-ragu. Teman kerja? Ulangku, tak percaya. Aku menatap Rizky tajam. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kenapa kalian membawa begitu banyak belanjaan? Rizky terlihat salah tingkah. Ini cuma barang-barang kantor, sayang. Jangan salah paham. Aku tak bisa menahan amarahku lagi. Jangan bohongi aku. Kau pikir aku bodoh? Selama ini kau memberiku uang belanja Rp15.000, tapi ternyata kau bisa membeli semua ini untuk wanita lain. Orang-orang di taman mulai memperhatikan kami. Wajah Rizky memerah, campuran antara marah dan malu. Wanita itu hanya diam, lalu pergi meninggalkan kami. Aku tak peduli. Yang kupikirkan saat itu adalah bagaimana suamiku bisa melakukan ini padaku. Tanpa bicara lagi, aku berbalik dan berjalan pulang. Hatiku hancur. Semua kepercayaan yang kuberikan padanya lenyap begitu saja. Aku tak tahu harus berbuat apa, tapi satu hal yang pasti, aku tak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Aku tak ingin melihat wajah Rizky. Tubuhku gemetar, air mata mengalir deras tanpa bisa kucegah. Hatiku terasa seperti dihancurkan menjadi serpihan kecil. Semua kenangan indah yang pernah kami bagi tiba-tiba terasa seperti dusta besar. Betapa bodohnya aku selama ini, percaya bahwa Rizky adalah suami yang baik. Padahal kenyataannya ia hanya mempermainkanku. Rizky pulang beberapa jam kemudian. Aku mendengar langkah kakinya yang pelan di ruang tamu, lalu suara pintu kamar yang dibukanya perlahan. Ia berdiri di ambang pintu, tampak ragu untuk masuk. Yuka, panggilnya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Aku tak menjawab, aku hanya duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututku erat-erat, sambil menatap kosong ke arah dinding. Rizky mencoba mendekat, tapi aku segera menepis tangannya ketika ia menyentuh bahuku. Jangan sentuh aku, bentakku. Suaraku penuh kemarahan dan kekecewaan. Maafkan aku, Yuka, katanya, nada suaranya terdengar putus asa. Aku tidak bermaksud menyakitimu.
Tidak bermaksud menyakitiku, ulangku dengan nada tinggi. Lalu apa yang sedang kau lakukan, Rizky? Memberiku uang belanja 15.000 rupiah, tapi kau bisa membelanjakan uang untuk wanita lain? Apa itu bukan menyakitiku? Rizky terdiam. Ia menundukkan kepala, tak mampu menatap mataku. Aku bisa melihat rasa bersalah di wajahnya, tapi itu tak cukup untuk meredakan amarahku. Siapa wanita itu, Rizky? Apa hubunganmu dengannya? Berapa lama? Ini sudah berlangsung? Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, namanya Mira. Dia teman kerjaku. Kami hanya berteman, Yuka. Tidak lebih. Berteman? Potongku sinis. Kalau hanya berteman, kenapa kau membawanya berbelanja? Kenapa kau tertawa dengannya seperti itu? Dan kenapa kau membohongiku tentang uang belanja? Rizky tak bisa menjawab. Ia hanya diam. Matanya menerawang ke lantai. Aku tahu, ia tak punya alasan yang bisa membenarkan semua ini. Perilakunya sudah jelas. Ia telah mengkhianatiku. Tidak hanya sebagai suami, tapi juga sebagai pasangan hidup. Setelah beberapa saat aku bangkit dari tempat tidur, aku tak ingin mendengar pembelaannya lagi. Cukup, Rizky, kataku dingin. Aku tak mau mendengar apapun darimu. Aku lelah, sangat lelah. Apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya cemas. Aku akan pergi, jawabku tegas. Aku tak bisa tinggal di sini lagi. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Rizky tampak panik. Kemana kamu akan pergi? Jangan tinggalkan aku, Yuka. Aku akan berubah. Aku janji. Aku menggeleng. Terlambat. Rizky, kepercayaanku padamu sudah hancur. Aku tak bisa memaafkanmu begitu saja. Tanpa memberinya kesempatan untuk bicara lagi, aku mulai mengemasi barang-barangku. Pakaian, perhiasan, dan beberapa barang pribadiku kumasukkan ke dalam tas besar. Rizky hanya berdiri di sana, menatapku dengan tatapan kosong. Aku tak peduli lagi. Setelah selesai mengemas barang-barangku, aku keluar dari kamar tanpa menoleh ke belakang. Rizky mencoba menghentikanku saat aku sampai di pintu depan. Yuka, tolong jangan pergi, pintanya. Suaranya bergetar. Aku berhenti sejenak, lalu menoleh padanya. Kau sudah membuat pilihanmu, Rizky. Sekarang, biarkan aku membuat pilihanku sendiri. Tanpa menunggu reaksinya, aku membuka pintu dan melangkah keluar. Perjalanan ke rumah orang tuaku terasa panjang dan melelahkan. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai emosi, kemarahan, kekecewaan, dan sedikit rasa takut akan masa depan. Namun, satu hal yang pasti, aku merasa lega telah meninggalkan Rizky. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku yakin bahwa ini adalah langkah yang harus kuambil. Ketika sampai di rumah orang tuaku, mereka langsung menyambutku dengan hangat. Meski mereka belum tahu apa yang terjadi, mereka bisa melihat ada sesuatu yang salah dari ekspresi wajahku. Ada apa, Nak? Tanya ibu khawatir. Aku tak bisa menahan diri lagi. Aku menangis di pelukan ibu, menceritakan semua yang telah terjadi. Ayah dan ibu mendengarkanku dengan penuh perhatian. Setelah aku selesai bercerita, ibu memelukku erat. Jangan khawatir, Nak. Kamu ada di sini sekarang. Kami akan selalu ada untukmu. Aku merasa sedikit tenang mendengar kata-kata itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa aman. Meski masa depan masih gelap, aku tahu aku tak sendirian. Bersama keluargaku, aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari pertama di rumah orang tuaku terasa berat. Aku masih merasakan luka yang mendalam akibat pengkhianatan Rizky. Setiap kali aku teringat wajahnya, tawa canggung wanita itu di taman, dan semua kebohongannya, hatiku seperti diremas-remas. Namun, kehadiran ayah dan ibu membantu mengurangi beban itu sedikit demi sedikit. Mereka tak pernah memaksaku bicara jika aku tak ingin, tapi mereka selalu ada di sampingku saat aku butuh tempat untuk menumpahkan isi hati. Ibu sering mengajakku memasak bersama di dapur. Kamu harus tetap makan, Nak, katanya lembut suatu pagi. Tubuhmu butuh energi dan pikiranmu butuh ketenangan. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba tersenyum meski rasanya sulit. Di dapur, kami memasak masakan sederhana,
sayur bayam, tempe, goreng, dan nasi hangat. Meski bahan-bahannya tak seberapa, rasanya jauh lebih nikmat daripada hidangan mewah yang pernah kumakan bersama Rizky. Ada rasa hangat dalam setiap suapan, karena aku tahu ini dibuat dengan kasih sayang. Ayah, di sisi lain, mencoba membuatku sibuk dengan aktivitas fisik. Ayo kita bersihkan halaman belakang, ajaknya suatu sore. Udara segar bisa menyegarkan pikiranmu. Awalnya aku enggan, tapi akhirnya aku menurut. Kami membersihkan daun-daun kering, menyapu halaman, dan bahkan menanam beberapa tanaman baru. Aktivitas itu membuatku lupa sejenak pada masalahku. Melihat tanah yang subur dan benih-benih kecil yang mulai tumbuh, aku merasa ada harapan baru dalam hidupku. Namun, aku sadar bahwa aku tak bisa bergantung pada orang tuaku selamanya. Aku butuh cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hariku sendiri. Suatu malam, setelah makan malam, aku duduk bersama ayah dan ibu di ruang tamu. Aku ingin mencari pekerjaan, kataku tiba-tiba. Ibu menatapku dengan mata penuh kebanggaan. Itu ide yang bagus, Nak. Kamu pasti bisa melakukannya. Tapi apa yang bisa kulakukan? Tanyaku ragu. Aku hanya punya pengalaman sebagai kasir, dan itu sudah lama sekali. Ayah tersenyum. Kenapa tidak kita buka usaha kecil-kecilan saja? Misalnya, warung makan atau toko kelontong. Aku terkejut mendengar usulannya. Warung makan? Apa aku bisa? Tentu saja bisa, jawab ibu mantap. Masakanmu enak dan banyak orang suka makanan rumahan. Kita bisa mulai dari yang kecil dulu. Setelah berdiskusi panjang, kami memutuskan untuk membuka warung kecil di depan rumah. Ayah membantu memperbaiki bangunan kecil yang sudah lama tak terpakai, sementara ibu dan aku mempersiapkan menu-menu sederhana yang bisa dijual. Kami mulai dengan menu-menu favorit seperti nasi goreng, mie rebus, dan gorengan. Untuk minuman, kami menyediakan teh manis, kopi, dan es jeruk. Hari pertama warung dibuka, aku merasa gugup. Aku tak yakin apakah akan ada orang yang datang. Tapi, ternyata, beberapa tetangga yang penasaran langsung mampir. Mereka memesan makanan dan memberikan pujian atas masakanku. Enak sekali, Yuka. Warungmu pasti akan ramai, kata Bu Santi, salah satu tetangga. Pujian itu membuatku merasa lebih percaya diri. Perlahan-lahan, warung kecil kami mulai dikenal oleh warga sekitar. Ada yang datang untuk sarapan, ada juga yang hanya sekadar minum kopi sore-sore. Setiap hari aku belajar lebih banyak tentang menjalankan usaha, mengatur stok bahan, menghitung keuntungan, hingga melayani pelanggan dengan ramah. Suatu hari, seorang pembeli yang biasa datang ke warungku mulai mengobrol ringan denganku. Kamu sudah cerai dari suamimu ya? Tanyanya santai. Aku terkejut mendengar pertanyaan itu. Kenapa kamu bertanya begitu? Dengar-dengar kabarnya dia sekarang sering di rumah saja. Katanya sudah tidak bekerja lagi. Lanjutnya tanpa menyadari ekspresi wajahku yang berubah. Hatiku terasa sesak mendengar kabar itu. Jadi, Rizky sudah berhenti bekerja? Apa yang terjadi padanya? Tapi aku segera menepis rasa penasaranku. Oh begitu, jawabku singkat, berusaha terdengar acuh tak acuh. Aku tidak tahu soal itu. Pembeli itu tampaknya menyadari bahwa aku tak ingin melanjutkan pembicaraan. Jadi ia mengalihkan topik ke hal lain. Setelah ia pergi, aku duduk diam di kursi kecil di belakang meja kasir. Pikiranku kembali melayang pada Rizky. Apakah dia benar-benar menyesali semua yang telah dilakukannya? Ataukah ini hanya fase sementara? Namun, aku segera menggelengkan kepala. Aku tak boleh memikirkannya lagi. Aku sudah memilih jalan ini, dan aku harus fokus pada masa depanku sendiri. Dengan warung kecil, ini aku mulai merasa mandiri. Aku tak lagi bergantung pada uang belanja Rp15.000 atau janji-janji kosong Rizky. Aku bisa menghidupi diriku sendiri, dan itu adalah pencapaian besar bagiku. Di tengah kesibukan menjalankan warung, aku mulai merasa damai. Bukan damai, yang sempurna, tapi cukup untuk membuatku bangkit dari keterpurukan. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi untuk saat ini, aku puas dengan hidup baruku. Aku tak lagi merasa seperti burung dalam sangkar emas. Sekarang, aku bebas,
Sebulan telah berlalu sejak aku meninggalkan Rizky. Warung kecilku semakin ramai, dan aku mulai menikmati rutinitas baru ini. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk mempersiapkan bahan-bahan masakan. Aku belajar banyak hal, mulai dari cara mengatur waktu hingga bagaimana melayani pelanggan dengan senyum, meski hatiku sedang lelah. Meskipun hidup ini jauh dari kata sempurna, aku merasa lebih bahagia daripada saat tinggal bersama Rizky. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu sore, saat aku sedang sibuk melayani pembeli di warung, sebuah suara yang sangat kukenal terdengar dari pintu depan. "Yuka." Aku menoleh, dan di sana berdiri Rizky. Penampilannya berbeda dari biasanya. Ia tampak kurus, pakaian yang dulu selalu rapi kini terlihat kusut, dan wajahnya penuh dengan rasa lelah. Aku terkejut melihatnya, tapi tak ada rasa iba yang muncul dalam hatiku. Sebaliknya, amarah dan kebencian yang pernah kurasakan kembali menyala. "Ada apa?" tanyaku dingin, tanpa beranjak dari tempatku berdiri. Rizky melangkah mendekat, matanya menatapku dengan penuh harap. Aku datang untuk minta maaf," katanya pelan. "Aku merasa sepi tanpamu, Yuka. Aku sudah mencoba hidup sendiri, tapi rasanya kosong." Aku tertawa sinis. "Kosong? Apa kau pikir aku peduli? Kau sudah membuatku merasa seperti sampah selama berbulan-bulan, Rizky. Sekarang, kau datang ke sini hanya karena kau kesepian?" "Aku tahu aku salah," katanya cepat, suaranya bergetar. "Aku sudah berhenti bekerja. Mira juga sudah tidak ada lagi dalam hidupku. Aku ingin kita memulai semuanya dari awal." "Memulai dari awal?" ulangku. Nada suaraku meninggi. "Bagaimana caranya? Apakah kau pikir semua bisa kembali seperti dulu hanya dengan beberapa kata maaf?" Ia terdiam, tak bisa menjawab. Aku melihat rasa putus asa di matanya. Tapi itu tak cukup untuk membuatku luluh. Aku sudah terlalu sering dimanfaatkan olehnya, dan aku tak ingin kembali ke kehidupan yang sama. "Rizky," kataku tegas, "kita sudah selesai. Aku tak bisa mempercayaimu lagi. Jika kau merasa kesepian, itu adalah konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Pelajaran ini harus kau jalani." Wajahnya pucat. Ia tampak seperti orang yang kehilangan arah. "Tapi, aku mencintaimu, Yuka." Aku menggeleng. "Cinta bukan hanya tentang kata-kata, Rizky. Cinta adalah tentang tindakan. Dan selama ini, tindakanmu hanya menyakitiku." Setelah itu, aku memutar tubuhku dan kembali melayani pelanggan yang sedang menunggu. Aku tak memberinya kesempatan untuk bicara lagi. Rizky berdiri di sana selama beberapa saat, lalu akhirnya pergi tanpa sepatah kata pun. Setelah kepergiannya, aku duduk di kursi kecil di sudut warung, merenung. Hatiku terasa lega. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas dari bayang-bayang masa lalu. Aku sadar bahwa aku tak butuh Rizky untuk bahagia. Dengan usaha kecil ini, aku bisa bertahan hidup. Dengan dukungan keluargaku, aku bisa bangkit dari keterpurukan. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang Rizky mulai tersebar di lingkungan sekitar. Katanya, ia benar-benar berhenti bekerja dan menghabiskan hari-harinya di rumah, sendirian. Ada yang mengasihani nasibnya, tapi aku tak merasa simpati sedikit pun. Bagiku, ini adalah hasil dari semua pilihannya. Dia telah memilih untuk berfoya-foya, untuk mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami, dan sekarang dia harus menanggung akibatnya. Warungku semakin berkembang. Aku mulai menambah menu-menu baru, dan bahkan membuka layanan pesan antar untuk pelanggan tetap. Ayah dan ibu sangat bangga padaku. "Kamu hebat, Nak," kata ayah suatu malam. "Lihat, kamu bisa melewati semua ini dengan kepala tegak." Aku tersenyum. "Terima kasih, Ayah. Tanpa kalian, aku tak akan bisa melalui ini." Di malam-malam yang sunyi, aku sering memikirkan perjalanan hidupku selama ini. Betapa banyak pelajaran yang telah kudapatkan. Aku belajar bahwa uang bukan segalanya, bahwa harga diri lebih berharga daripada hidup bersama orang yang tak menghargaimu, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam diri sendiri.
Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu hari nanti, aku akan bertemu seseorang yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Atau mungkin aku akan terus menjalani hidup seperti ini, mandiri dan bahagia dengan caraku sendiri. Yang pasti, aku sudah siap menghadapi apapun yang akan datang.